Pada slide ini, kita melihat data media penjualan e-commerce di Indonesia tahun 2023 berdasarkan statistik e-commerce dari BPS. Terlihat bahwa aplikasi pesan instan menjadi media penjualan yang paling dominan, dengan persentase sekitar 9,53%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan media sosial sebesar 30,3%, marketplace atau platform digital sebesar 17,8%, dan email sekitar 3,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha e-commerce di Indonesia masih mengandalkan kanal komunikasi langsung dan informal untuk berjualan. Dari sudut pandang analisis asosiasi, data ini dapat menjadi dasar hipotesis bahwa kanal penjualan tertentu mungkin berkaitan dengan metode pembayaran tertentu. Misalnya, penjualan melalui pesan instan bisa saja lebih sering berasosiasi dengan pembayaran COD atau transfer langsung. Pada slide ini, kita melihat distribusi metode pembayaran e-commerce di Indonesia tahun 2023. Data menunjukkan bahwa COD atau pembayaran tunai masih sangat dominan, yaitu sekitar 75,19%. Setelah itu, metode transfer bank atau mobile banking berada pada posisi berikutnya dengan sekitar 17,44%. Sementara itu, e-wallet hanya sekitar 5,91%, QRIS sekitar 1,22%, dan pembayaran menggunakan kartu masih sangat kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ekosistem digital terus berkembang, pola pembayaran informal masih sangat kuat dalam praktik e-commerce Indonesia. Dari perspektif analisis asosiasi, kondisi ini dapat menjadi dasar pembentukan aturan. Misalnya pelanggan yang bertransaksi melalui pesan instan cenderung menggunakan COD. Pola seperti ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan strategi pembayaran yang sesuai. Pada slide ini, kita melihat metode pengiriman yang digunakan dalam e-commerce Indonesia tahun 2023. Data menunjukkan bahwa pengiriman langsung ke pembeli menjadi metode paling dominan, yaitu sekitar 50,88%. Di posisi berikutnya, terdapat pembeli mengambil langsung atau pick up dengan persentase sekitar 39,78%. Sementara itu, penggunaan jasa pengiriman berada pada angka sekitar 8,51% dan link download hanya sekitar 0,84%. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa banyak transaksi e-commerce di Indonesia masih berlangsung secara dekat dan informal antara penjual dan pembeli. Jika dikaitkan dengan slide sebelumnya, pola ini konsisten dengan dominasi aplikasi pesan instan dan pembayaran COD. Dalam analisis asosiasi, kombinasi antara kanal penjualan, metode pembayaran, dan metode pengiriman dapat membentuk aturan multi-item yang sangat berguna untuk memahami perilaku transaksi. Pada slide ini, kita melihat konsentrasi wilayah pengiriman dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Data menunjukkan bahwa layanan pengiriman sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan persentase sekitar 75,17%. Artinya, sebagian besar aktivitas pengiriman e-commerce masih berpusat di wilayah Jawa. Sebaliknya, pengiriman ke wilayah Maluku dan Papua hanya sekitar 0,84%, sedangkan pengiriman ke luar negeri sekitar 0,82%. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan akses, infrastruktur, dan intensitas transaksi antar wilayah. Dalam konteks analisis asosiasi, lokasi geografis dapat menjadi variabel penting untuk memahami pola transaksi. Misalnya, wilayah tertentu mungkin lebih sering berasosiasi dengan metode pengiriman tertentu, metode pembayaran tertentu, atau jenis produk tertentu. Dengan demikian, analisis asosiasi dapat membantu membaca pola distribusi dan strategi logistik secara lebih akurat. Pada slide ini, kita melihat gambaran kasus real pola asosiasi dalam e-commerce Indonesia. Berdasarkan data statistik e-commerce 2023 dari BPS, terdapat 3 komponen penting yang dapat dianalisis, yaitu kanal penjualan, metode pembayaran, dan metode pengiriman. Pada kanal penjualan, aplikasi pesan instan sangat dominan, yaitu sekitar 95,33%. Kemudian pada metode pembayaran, COD atau pembayaran tunai juga mendominasi dengan 75,19%. Sementara itu, metode pengiriman paling banyak dilakukan melalui pengiriman langsung ke pembeli dan pick up. Jika dilihat sebagai pola asosiasi, data ini menunjukkan bahwa penjualan melalui pesan instan cenderung berkaitan dengan pembayaran COD serta pengiriman langsung atau pengambilan barang. Pola seperti ini dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana asosiasi digunakan untuk membaca perilaku transaksi nyata di Indonesia. Pada slide ini, kita melihat beberapa contoh Candidate Association Rules atau calon aturan asosiasi yang dapat dirumuskan dari data BPS. Rule pertama adalah penjualan melalui pesan instan cenderung berkaitan dengan pembayaran COD. Rule kedua, usaha retail online B2C cenderung berkaitan dengan pengiriman langsung atau pick up. Rule ketiga, transaksi e-commerce di Pulau Jawa cenderung didominasi oleh konsumen akhir. Rule keempat,
keempat, kanal penjualan informal cenderung berasosiasi dengan metode pembayaran informal. Namun, penting untuk dipahami bahwa aturan-aturan ini masih bersifat kandidat atau hipotesis awal. Angka-angka dari BPS pada slide sebelumnya merupakan distribusi marginal, bukan data transaksi per transaksi. Jadi, untuk menghitung support, confidence, dan lift secara formal, kita tetap membutuhkan data mikrotransaksi yang lebih rinci. Pada slide ini, kita membahas dua level pengajaran dalam analisis asosiasi. Level pertama adalah level konseptual. Pada level ini, mahasiswa dapat menggunakan data resmi nasional, seperti data dari BPS, Bank Indonesia, atau OJK, untuk membangun konteks industri dan merumuskan hipotesis aturan asosiasi. Data yang digunakan biasanya bersifat agregat, sehingga belum dapat langsung menghitung support, confidence, dan lift secara formal, tetapi sangat berguna untuk memahami fenomena nyata. Level kedua adalah level komputasi. Pada level ini, mahasiswa menggunakan data mikrotransaksi atau data simulasi untuk melakukan perhitungan formal. Di sini mahasiswa dapat menghitung support, confidence, lift, serta menjalankan algoritma seperti a priori atau FP growth. Pendekatan dua level ini penting karena menggabungkan pemahaman konseptual, konteks industri, dan keterampilan komputasi. Pada slide ini, kita mulai masuk ke contoh perhitungan analisis asosiasi secara sederhana. Misalnya, terdapat 12 transaksi dari UMKM online. Dari data tersebut, kita ingin melihat apakah ada hubungan antara penjualan lewat pesan instan dengan pembayaran COD. Dalam konteks ini, penjualan lewat pesan instan dapat kita anggap sebagai item A, sedangkan pembayaran COD sebagai item B. Tujuan analisisnya adalah mengetahui apakah transaksi yang terjadi melalui pesan instan cenderung diikuti oleh pembayaran COD. Untuk menjawabnya, kita dapat menghitung tiga ukuran utama, yaitu support, confidence, dan lift. Support akan menunjukkan seberapa sering kombinasi pesan instan dan COD muncul dalam seluruh transaksi. Confidence menunjukkan peluang COD ketika pesan instan digunakan. Sementara lift membantu menilai apakah hubungan tersebut benar-benar kuat atau hanya kebetulan. Pada slide ini, kita menghitung ukuran pertama, yaitu support. Dalam contoh ini, terdapat total 12 transaksi UMKM online. Dari 12 transaksi tersebut, terdapat 8 transaksi yang berisi dua kondisi sekaligus, yaitu penjualan melalui pesan instan dan pembayaran menggunakan COD. Maka, support dihitung dengan membagi jumlah transaksi yang mengandung keduanya dengan total seluruh transaksi. Rumusnya adalah 8 dibagi 12, sehingga menghasilkan nilai 60,67%. Artinya, kombinasi pesan instan dan COD muncul pada sekitar 2/3 dari seluruh transaksi yang diamati. Nilai support ini cukup tinggi sehingga pola tersebut layak diperhatikan. Dalam analisis asosiasi, support membantu kita mengetahui apakah suatu kombinasi item cukup sering muncul untuk dianggap penting dalam data. Pada slide ini, kita melanjutkan perhitungan dengan menghitung confidence dan lift. Untuk confidence, diketahui bahwa dari 11 transaksi yang menggunakan pesan instan, terdapat 8 transaksi yang juga menggunakan COD. Maka confidence dihitung dengan 8 dibagi 11, sehingga hasilnya adalah 72,73%. Artinya, ketika transaksi dilakukan melalui pesan instan, kemungkinan pembayaran menggunakan COD cukup besar. Selanjutnya, kita melihat nilai lift. Pada contoh ini, lift bernilai sekitar 1,9. Karena nilainya lebih dari 1, maka hubungan antara pesan instan dan COD sedikit lebih kuat dibandingkan kebetulan biasa. Kesimpulannya, aturan asosiasi ini dapat dianggap valid dengan support sebesar 66,7%, confidence sebesar 72,73%, dan lift sebesar 1,9. Rule ini menunjukkan pola transaksi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.